Di tengah hiruk-pikuk jalanan yang setiap hari kita lewati, seringkali kita lupa bahwa ada kehidupan lain yang berjalan berdampingan dengan kita. Wajah-wajah yang mungkin tak sempat kita perhatikan, langkah-langkah yang tak pernah kita tanyakan kemana arahnya. Di antara keramaian kota, ada mereka, pekerja informal yang bertahan hidup dengan cara yang sederhana namun penuh keteguhan. Di hari itu, kami mencoba melakukan hal kecil, yaitu berhenti, menyapa dan juga mendengarkan. Bukan sebagai orang yang datang membawa bantuan, tapi sebagai sesama manusia yang ingin mengenal mereka. Kami duduk bersama mereka, menanyakan bagaimana hari-hari mereka dijalani. Beberapa bercerita tentang keluarga yang jauh, tentang rumah yang hanya bisa dikenang tapi belum tentu bisa didatangi kembali. Ada yang bekerja dari pagi hingga malam, berpindah tempat hanya untuk mendapatkan cukup rezeki untuk hari itu. Ada yang hidup seorang diri, ada yang masih menanggung keluarga meski hidupnya sendiri tak mudah. Di balik senyum mereka, ada lelah yang tidak pernah ditunjukkan. Di balik jawaban mereka, ada perjuangan panjang yang jarang terdengar. Dan saat kami mendengarkan, saat kami benar-benar menghadirkan diri, kami menyadari satu hal. Terkadang, yang dibutuhkan seseorang bukan hanya pertolongan, tetapi pengakuan bahwa mereka ada. Mereka dilihat dan mereka tidak sendirian. Di setiap sudut kota, ada cerita yang menunggu untuk didengarkan. Kula nuwun, Bu. Iya. Nggih, Kuwi sampun daer napa dereng? Dereng. Niki enten makman nggih. Nggih. Kono piye? Saking pundi mendeti napa? Disukani. Oh, disukan. Oh, Niki mangke sing disate napa pripun? Sesuk ngeten ditutup. Oh, nggih. oh nggih. Pun dalu nggih. Niki ibuke mboten mangsul. Lah pun tutup anu juragan. Terus ibuke mangke sarene kan pundi niku? Nggih tak tutup. Sabar-sabar. Saentene nggih, Bu. Sabar-sabar itu ora apa kancane. Berarti ibuke teng mriki kale rencang-rencang tok ngoten nggih. Nggih kadang kancane. Kan Solo kadang. Oh. Kadang kadang. Jakarta kadang. Ibuke asli mriki napa pundi? Kula wong iki kok. Mriki. Kula pun kamu. Mari ngeten. 6 tahun. Oh, kan tahu. 6 tahun nggih, Bu. Nggih. Mboten pundi-pundi mboten wonten kita. Jakarta Pusat, Semarang, Surabaya, Solo. Ibuke teng mriki enten sedereke mboten Antar, enten. Deko tenang itu. Asal tawon. Ngajar napa? Buatan banyak berjauh. Tak boleh. Oh, kula. Lah ibuke kada lare napa? Anak pun juga mau banyak kan masak yang berjauh. Anak. Larene pinten, Bu? Jenengan? Loro. Oh, kali. Loro yang ini siji. Teng mriki Bantu. setunggal. Yang ono wedok ini anak. Berarti jenengan teng mriki piyambak nggih. Heeh. Bojoku ora ono mati. Mati sak ini gempal. Oh, sadurunge gempa. Nggih, sak ini gempal mati. Gempal iki tahun 92 tahun. Oh, sak 92. Lah iya, gempal lah tahun 92. Sak ini gempal bolak-balik rumah sakit. Penyakit napas. Batuk, Mbak. Wong iki loro batuk. Gempal kan wis ra ono. Terus gempal mah bolak-balik kurang-kurang 2 minggu, Mbak. Ngarep buli coba jebol ya kan lho Mbak Umay. Ibu asmane sinten, Bu? Hah? Asmane sinten jenengan? Siam. Bu Siam. Iya. Nggih pun nggih, Bu. Nggih. Kula kale rencangnya ajeng lanjut Oh, malih. nggih, monggo. Sehat-sehat nggih, Bu. Nggih. Matur nuwun. Monggo, Ibu. Melalui perjumpaan hari itu, kami menyadari bahwa setiap pekerja informal yang kami temui menjalani hidup yang jauh lebih berat dari apa yang tampak.
Ada yang memulai hari sebelum matahari muncul dan baru berhenti ketika malam hampir habis. Ada yang merindukan keluarga yang jauh di sana, namun ada juga di antara mereka yang tidak bisa tidur di rumahnya sendiri. Hari-hari mereka habiskan di jalanan, di tempat yang seadanya. Karena bagi mereka, kota ini bukan hanya tempat mencari nafkah, tetapi satu-satunya ruang untuk bertahan hidup. Ketika mereka bercerita, kami mendengar kisah tentang kehilangan, tentang harapan, dan tentang perjuangan yang tidak pernah selesai. Namun di tengah itu semua, mereka tetap mampu tersenyum. Senyum yang bukan berasal dari hidup yang mudah, melainkan dari keberanian untuk tetap melangkah meski dunia tidak selalu ramah. Dalam satu suap harapan, kami belajar bahwa memberi bukan hanya soal makanan yang dibagikan. Memberi adalah berani hadir, duduk bersama, dan mendengar tanpa menghakimi. Ketika kami membuka telinga dan hati, kami sadar bahwa setiap orang menyimpan beban yang tak terlihat. Beban yang sering luput dari perhatian kita yang hidup dalam kenyamanan. Semangat Ignatian mengajarkan kami untuk menemukan Tuhan dalam segala hal. Dan hari itu, kami melihatnya dalam senyum mereka. Dalam cerita yang mereka percayakan, dalam keteguhan mereka untuk tetap bertahan meski hidup penuh tantangan. Kami pulang dengan hati yang lebih penuh, bukan karena kami merasa telah membantu, tetapi karena mereka mengajarkan arti kesederhanaan, arti merasa cukup, dan arti saling menguatkan sebagai sesama manusia. Semoga pengalaman ini mengingatkan kita bahwa kepedulian tidak menunggu momen besar. Terkadang itu hanya tentang berhenti sejenak, melihat lebih dekat, dan memilih untuk peduli. Karena hal kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi harapan terbesar bagi seseorang yang terus berjuang untuk hidupnya. Di balik hidup nyaman yang kita jalani, ada orang-orang yang berjuang tanpa pernah meminta terlihat. Jangan biarkan kita menjadi manusia yang hanya lewat, tapi tidak benar-benar melihat. Karena bagi seseorang di luar sana, sepotong perhatian kecil dari kita bukan sekedar bantuan. Itu adalah pengingat bahwa dunia belum sepenuhnya meninggalkan mereka.